Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Johan dari SMK Negeri 3 Bojonegoro. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktek pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan materi merawat dan memperbaiki sistem starter pada kendaraan. Adapun persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini yang pertama yang kita butuhkan adalah sarung tangan. Yang kedua adalah baju kerja atau baju praktek. Yang ketiga adalah safety shoes. Dan selanjutnya adalah peralatan yang kita gunakan untuk membongkar dan memperbaiki sistem starter. Yang pertama adalah kunci T12. Yang kedua adalah obeng plus. Yang ketiga adalah kunci passring 10, 12, 14. Selanjutnya kita butuh avometer. Selanjutnya kita butuh juga test pen karena kita berhubungan dengan kelistrikan. Yang keempat, kita membutuhkan kabel-kabel jumper atau kabel-kabel yang kita butuhkan untuk merangkai atau memeriksa. Yang kelima, kita membutuhkan baterai. Yang keenam, kita membutuhkan kendaraan sebagai media praktek. Pada kesempatan kali ini akan saya gunakan kendaraan Toyota Innova tahun 2005. Oke, selanjutnya kita akan melihat letak dari sistem starter pada kendaraan. Pada Toyota Innova tahun 2005 ini letak dari sistem starter atau motor starter ada di sini. Nah, ini di bawah mesin dekat dengan roda gaya atau flywheel. Letaknya pasti di dekat dengan roda gaya atau flywheel. Itu di sini. Ini mungkin tidak terlalu dekat, tidak terlalu jelas, tapi nanti bisa kita lihat saat kita sudah lepas. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang fungsi dari sistem starter. Karena kita mau membongkar, kalau tidak tahu fungsinya nanti bagaimana, kan susah. Jadi anak-anak sebelum membongkar, pastikan bahwa kita tahu fungsi. Sehingga kalau kita tahu fungsi, tahu komponen, tahu cara kerja, maka kita bisa memperbaiki. Kita bisa membongkar, kita bisa memeriksa kira-kira apa yang perlu kita periksa, apa yang perlu kita perbaiki. Jadi yang pertama pasti kita akan tahu dulu fungsi dari sistem starter. Nah, fungsi dari sistem starter ini adalah penggerak mula mesin saat awal mau dihidupkan dan untuk mempertahankan mesin tetap hidup. Ya. Jadi fungsi dari sistem starter ini adalah penggerak mula, penggerak awal dari mesin saat akan kita hidupkan. Nah, sebagai penggerak mula, maka harus mempunyai syarat. Sistem starter harus bisa bekerja dengan kondisi tertentu. Di mana untuk mesin bensin, syarat agar bisa memutarkan mesin dengan mudah itu adalah minimal harus tercapai putaran 40-60 rpm untuk mesin bensin, dan untuk mesin diesel 80-100 rpm. Itu sebagai syarat agar bisa memudahkan dalam menghidupkan mesin pertama kali atau memutarkan mesin pertama kali. Kenapa harus ada rpm yang tertentu? Karena kalau tidak tercapai RPM tertentu, maka atomisasi dari bahan bakar itu belum tercapai. Karena syarat terjadi pembakaran itu adalah ada atomisasi dari bahan bakar, ada bahan bakar, ada api, ada udara. Lah ini udara dan bahan bakar ini teratomisasi dengan baik, ya. Nah, kalau posisi kurang dari 40-60 rpm maka tidak akan terjadi atomisasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin rendah putarannya, karakteristik dari motor starter akan membutuhkan arus yang lebih besar. Jadi semakin rendah putarannya maka akan membutuhkan arus yang lebih besar dan tentunya akan memakan daya dari baterai ini akan lebih besar.
Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, pada saat pertama kali kita mau menghidupkan mesin, maka yang sering terjadi adalah temperatur atau suhu mesin masih rendah. Maka akan sulit untuk dihidupkan manakala tidak tercapai RPM yang sesuai dengan standarnya. Jadi standar untuk menghidupkan mesin pertama kali itu adalah 40 sampai 60 RPM untuk mesin bensin.